Baik, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rendaw, biasa dipanggil Ren. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya tentang virus flu burung. Nah, sekarang kita masuk pada pengertiannya. Nah, flu burung atau avian influenza itu adalah penyakit yang menular disebabkan oleh virus influenza tipe A. Nah, umumnya tipe ini ditemukan pada burung dan unggas. Baik, sejarah flu burung. Nah, pada tahun 1968 penularan virus influenza asal dari unggas lalu ke manusia yang sudah dilaporkan sejak 1968. Dan pada tahun 1997 virus flu burung pertama kali melewati halangan spesies dari unggas ke manusia. Nah, sebelumnya flu ini hanya menyerang burung, bukan manusia. Nah, pertama kali muncul di Hong Kong dengan 18 orang rawat di rumah sakit dan 6 orang diantaranya itu meninggal dunia, dan kemudian menyebar ke Vietnam dan Korea. Jenis yang diketahui virus ini menjangkiti manusia adalah influenza A subjenis H5N1. Dan ciri-ciri virus flu burung. Nah, ciri-ciri virus flu burung ini, virus influenza pada manusia dan binatang ada beberapa tipe, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Pada manusia, virus A dan virus B dapat menjadi penyebab wabah flu yang cukup luas. Nah, sementara virus C itu menyebar secara periodik, ringan, dan tidak menyebabkan wabah. Virus influenza tipe A dapat berubah-ubah bentuk dan dapat menyebabkan epidemik dan pandemi. Virus A mempunyai permukaan yang terdapat 2 glikoprotein, yaitu hemagglutinins H dan neuraminidase atau N. Untuk mengklasifikasinya secara rinci, masing-masing tipe virus itu dibagi lagi menjadi subtipe berdasarkan kelompok H dan N, yaitu H1 sampai H15 dan N1 sampai N9. Lalu jalur penularan flu burung. Nah, jalur penularan flu burung ini dapat terjadi melalui udara atau airborne dan melalui kontak langsung dengan unggas sakit atau kontak dengan bahan-bahan infeksi seperti tinja urin dan sekret saluran napas unggas sakit. Dan jaluran penularan flu burung terbagi atas 3, yaitu penularan antar ternak dan ternak unggas, penularan dari ternak ke manusia, dan penularan antar manusia. Nah, baik. Penularan antar ternak unggas itu sebagai berikut. Yang pertama, kontak langsung dari unggas terinfeksi dengan hewan yang peka. Nah, melalui lendir yang berasal dari hidung dan mata, melalui kotoran atau feses unggas yang terserang flu burung. Dan yang berikut, melewat manusia melalui sepatu dan pakaian terkontaminasi dengan virus, dan melalui pekan air dan peralatan kandang yang terkontaminasi, melalui udara karena memiliki peran penting dalam penularan satu kandang, tetapi memiliki peran terbatas dalam penularan antar kandang. Melalui unggas air dapat berperan sebagai sumber atau virus dari dalam saluran intestinal dan dilepaskan lewat kotoran. Nah, penularan dari ternak ke manusia. Nah, penularan ternak ke manusia ini
jarak dan intensitas dan aktivitas yang berinteraksi dengan kegiatan peternakan. Nah, semakin dekat jarak peternakan yang terkena wabah virus flu burung dengan lingkungan manusia, maka peluang untuk menularnya virus bisa semakin besar. Penularan virus ke manusia lebih mudah terjadi bila orang tersebut melakukan kontak langsung dengan aktivitas peternakan. Lalu penularan antar manusia. Nah, penularan flu burung antar manusia belum dapat dibuktikan, tetapi tetap perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan virus cepat bermutasi dan beradaptasi dengan manusia, sehingga kemungkinan adanya varian baru dari virus flu burung yang dapat menular antar manusia. Dan yang berikutnya itu gejala flu burung. Nah, gejala flu burung secara umum itu manusia inkubasi antara mulasi tertular, timbulnya gejala. Dan gejala itu dia muncul sekitar 3 hari, sementara dalam kepustakaan dinyatakan masa infeksius pada manusia adalah 1 hari sebelum sampai 3-5 hari. Nah, sesudah timbul gejala. Sementara pada anak biasa sampai 24 hari gejala manusia yang tertular flu burung. Pada dasarnya sama dengan flu umumnya, hanya saja berpotensi menjadi berat dan fatal. Nah, gejalanya itu antara lain seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri sendi sampai infeksi selaput mata. Nah, gejala flu burung secara khusus itu dibedakan atas 2, flu burung pada ternak dan flu burung pada manusia. Dan flu burung pada manusia. Nah, flu burung pada ternak ini, gejala flu burung pada ternak ini dia mirip dengan gejala Newcastle disease atau di Indonesia itu biasa disebut penyakit tetelo atau fileren yang disebabkan oleh paramisovirus. Nah, lalu gejala klinis ternak unggas yang terinfeksi flu burung itu sebagai berikut. Yang pertama itu jengger, pial, dan kulit perut yang tidak ditumbuhi bulu berwarna biru keunguan. Lalu yang berikut itu pembengkakan di sekitar kepala dan muka. Ada cairan yang keluar dari hidung dan mata. Nah, perdarahan di bawah kulit. Dan yang berikut itu gejala flu burung pada manusia. Nah, gejala flu burung pada manusia ini dia terserang flu burung yang menunjukkan gejala seperti terkena flu biasa, tetapi karena keganasan virusnya menyebabkan flu ini juga ganas. Virus influenza biasanya menimbulkan penyakit yang ringan, tetapi virus flu burung ini sangat ganas dan dapat menyebabkan kematian dalam 1 minggu. Dan yang berikut itu pencegahan flu burung. Pencegahan penyakit flu burung. Nah, pencegahan
penyakit flu burung itu dibagi atas dua. Yang pertama itu pencegahan luar dan pencegahan dalam. Nah, pencegahan luar itu udah seperti berhubungan dengan bahan yang berasal dari unggas yang terkena virus flu burung, itu harus menggunakan pelindung. Lalu yang kedua itu unggas yang terkena flu burung harus dimusnahkan. Nah, pencegahan berikut. Nah, dari perumahan yang peternakan yang terkena virus flu burung harus dijauhkan dari perumahan untuk mengurangi risiko penularan. Lalu yang berikut itu tidak mengkonsumsi produk unggas dari peternakan yang terkena wabah flu burung. Nah, yang terakhir itu tetap terapkan pola hidup sehat. Nah, yang berikutnya itu pencegahan flu burung, pencegahan dalam. Nah, pencegahan dalam ini dia seperti mengonsumsi obat dan makanan meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu pencegahan dalam yang kedua itu kita direkomendasikan obat yang direkomendasikan untuk mencegah terinfeksi flu burung, dan obat itu seperti antiviral. Nah, antiviral itu misalnya amantadine dan rimantadine, dan penghambat neuraminidase misalnya oseltamivir dan zanimivir. Lalu yang kedua itu pencegahan kedua itu pengobatan influenza. Nah, pengobatan influenza di beberapa negara dan diperkirakan dapat juga mengatasi penyakit flu burung. Nah, lalu yang berikut mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung serat dan kandungan antioksidan tinggi seperti buah dan sayuran. Nah, lalu yang berikut itu pengobatan. Nah, pengobatan ini dia dibagi atas dua juga, yaitu pengobatan flu burung pada ternak dan pengobatan flu burung pada manusia. Lalu pengobatan flu burung pada ternak itu dia ada beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk penanggulan pengobatan flu burung pada ternak. Nah, yang berikutnya itu biosecurity. Nah, biosecurity ini dia itu seperti perlakuan yang ditunjukkan untuk menjaga keamanan hayati demi pemeliharaan kesehatan dan memperkecil ancaman terhadap individu yang dilindungi. Lalu yang berikut itu depopulasi. Nah, depopulasi ini dia tindakan pemusnahan unggas secara selektif di peternakan yang tertular virus flu burung. Dan tindakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas. Lalu yang berikutnya itu vaksinasi. Nah, vaksinasi ini dia seperti jenis unggas yang sehat di daerah yang telah diketahui ada virus flu burung. Nah, vaksin flu burung. Nah, vaksin yang digunakan
vaksin yang digunakan itu adalah vaksin inakatif atau Gilead Vaccine yang resmi dari pemerintah. Lalu yang kedua itu pengobatan flu burung pada manusia. Nah, pengobatan flu burung pada manusia ini ada beberapa tindakan untuk diwaspadai. Nah, yang berikut itu adalah berolahraga secara teratur sehingga fisik sehat. Nah, berolahraga secara teratur ini dia seperti makanan yang bergizi. Nah, misalnya makanan yang bergizi agar dapat menyuplai energi untuk pembentukan kekebalan tubuh yang optimal, atau mengkonsumsi produk unggas yang benar-benar sudah matang, dan hindari berkunjung ke peternakan. Cukup istirahat. Nah, lalu yang berikut, jika ada yang terkena flu burung di sekitar kita, maka langkah yang diambil itu seperti tidak panik tetapi tetap waspada, lalu membawa penderita flu burung ke dokter atau rumah sakit. Lalu yang berikutnya itu melaporkan pada pihak terkait seperti dinas peternakan atau dinas kesehatan setempat supaya tindakan lanjut. Nah, yang berikutnya itu penanggulangan di rumah sakit. Nah, penanggulangan di rumah sakit itu seperti penderita dirawat ruang isolasi selama 7 hari atau masa penularannya. Nah, lalu oksigenasi dengan peternakan saturasi O2. Nah, yang berikutnya itu antibiotika atau anti-inflamasi, obat-obatan imunomodulator, baik. Dari saya, saya ucap sekian dan terima kasih.